Siang Pak Guru. Siang Gam Ahmad. Silakan duduk Gam. Bagaimana? Gama kabar? Baik Pak Guru. Baik. Baik. Gama tahu apa yang Pak Guru panggil kamu sini? Tahu Pak Guru. Baik, sebelum kita mulai untuk melakukan konseling individu, Pak Guru mengajak kita bersatu dan berdoa. Ya, amin. Baik, jadi konseling individu ini memiliki 3 asas penting, yaitu asas keterbukaan, yaitu siswa berusaha menyampaikan segala sesuatu itu yang lahir dari diri sendiri, jujur, apa yang Dhamma dapat atau mengalami di rumah itu yang Dhamma sampaikan dengan jujur. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Dhamma datang, contohnya macam tadi, tidak dipaksa oleh siapapun. Dhamma datang karena surat panggilan dari Pak Guru. Yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini Pak Guru kita memiliki asas kerahasiaan ini untuk menjaga Gama atau siapa saja yang melakukan konseling dengan Pak Guru, apa yang diceritakan tidak beredar keluar atau tidak disampaikan lagi ke orang lain, hanya ada di Pak Guru. Jadi ada tujuan layanan bimbingan layanan konseling individu itu bagi siswa, itu membantu siswa yang membolos, memahami lingkungan, mengidentifikasi perilaku, menerapkan rencana, mengubah perilaku membolos yang tidak baik menjadi baik. Mungkin itu tujuannya. Baik, tadi Pak Guru sudah menjelaskan tujuan. Pak Guru akan putar sebuah video dan Gama menonton. Ketika menonton, apa yang Gama dapatkan itu nanti dituliskan ya. Bisa toh? Bisa. Hiduplah 2 orang anak soleh bernama Hasan dan Husain. Mereka tinggal bersama kedua orang tua yang baik dan penuh kasih sayang. Ayah mereka bernama Pak Musli dan ibu bernama Ibu Novi. Setiap kali berangkat ke sekolah, ayah dan ibu selalu berpesan, "Nah, jangan nakal ya di sekolah yang baik dan benar, agar kelak menjadi orang yang pintar, berguna bagi agama, nusa dan bangsa." Iya ibu, ayah, ibu, kami pamit berangkat sekolah ya. Iya nak. Hati-hati ya, untuk menjadi orang pintar, terkadang banyak godaan yang selalu menghadang. Tetapi kita harus bisa menghadapi dan terus berjuang. Ketika Hasan dan Husain berangkat ke sekolah, mereka bertemu dengan teman sekelasnya, yaitu Bastian, Budi, dan Badrul. Bastian, Budi, dan Badrul adalah sekelompok teman yang badung dan nakal, yang terkenal dengan julukan geng B3. Sekolah, mereka suka membolos. Hasan, Husain, mau kemana kalian? Kita mau berangkat sekolah, Pian. Buat apa sekolah? Ayo ikut aku aja main PS. Nanti aku yang bayar semua, termasuk aku beliin es dan jajan. Namun, karena teringat pesan ayah dan ibunya, Hasan dan Husain tidak mau mengikuti kemauan mereka dan melanjutkan perjalanan berangkat ke sekolah. Maaf, kita harus sekolah dulu, Pian. Ayo Husain, kita berangkat sekolah saja. Setibanya di sekolah, mereka belajar. Tiba-tiba, Pak Guru mengatakan bahwa akan ada ulangan mendadak pelajaran matematika. Husain pun kaget dan dia belum siap karena jarang belajar. Husain suka mengandalkan orang lain, yaitu mencontek. Ayo anak-anak, siapkan kertas dan alat tulis kalian. Hari ini ulangan matematika. Aduh, kenapa ada ulangan mendadak sih? Perhatian, kerjakan sendiri-sendiri ya anak-anak. Yang jujur, tidak boleh mencontek. Saat ulangan dimulai, Husain pun mulai bingung. Sebentar lagi waktu akan habis, namun ia belum mendapatkan jawaban dan terus diawasi oleh Pak Guru. Anak-anak, sebentar lagi waktu habis. Ayo selesaikan ulangan kalian. Aduh, gimana nih? Aku belum ngerjain 1 soal pun. Kak, cepat lempar kertasnya. Akhirnya, Hasan pun melempar kertas jawaban. Husain ketahuan mencontek. Lalu Pak Guru memberikan teguran dan nasihat yang bijak kepada para siswa tentang pentingnya kejujuran di sekolah untuk bekal di masa depan. Husain, kertas apa itu? Kamu mencontek. Kan tadi Bapak bilang dilarang mencontek. Kerjakan sendiri yang jujur. Iya Pak, maaf. Anak-anak, ingat kejujuran
Jujurlah dalam segala hal itu penting. Karena dengan jujur, kita tidak akan tergantung oleh orang lain, serta tidak akan diikuti masalah. Kejujuran sangat penting buat bekal kelak di masa depan. Setelah diberi nasihat, kemudian siswa-siswa melanjutkan kembali ulangannya dan memberi kesempatan mengerjakan kepada dosen untuk menyelesaikan ulangannya dengan tidak saling mencontek sampai selesai. Anak-anak, waktu sudah selesai. Segera kumpulkan. Setelah selesai ulangan, mereka pun beristirahat dan pergi ke kantin membeli jajan. Setelah itu, mereka pun kembali ke kelas. Dalam perjalanan ke kelas, Husein menyadari bahwa uang kembalian jajan di kantin berlebihan. Wah, Kak, rezeki kita nih. Uang kembaliannya banyak. Lumayan nih buat jajan lagi yuk. Aku masih haus nih. Ada yang jual es buah tuh. Yuk Kak, buat beli es aja. Kan enak, seger. Karena teringat pesan Pak Guru, Hasan memberikan nasihat kepada Husein. Ingat Husein, Pak Guru tadi kan berpesan, jujur itu sangatlah penting untuk bekal kita kelak di masa depan. Harus dilatih mulai sekarang. Husein pun sadar, kemudian mengajak kakaknya untuk mengembalikan uang tersebut. Ya bener ya Kak, ini kan bukan hak kita. Mending kita kembali saja ya. Setelah beberapa bulan kemudian, seluruh siswa kelas 6 mengikuti ujian. Hasan dan Husein selalu rajin berangkat dan mengikuti pelajaran. Beda hanya dengan Gen B3. Ketika pengumuman, Hasan dan Husein merasa gembira karena mereka lulus dalam ujiannya. Tetapi beda halnya dengan Bastian, Budi, dan Badrul. Mereka tidak lulus ujian dikarenakan sering membolos sehingga banyak tertinggal tentang materi yang diajarkan. Jujurlah dalam segala hal, karena dengan kejujuran, kamu akan selalu mandiri untuk bisa menjadi lebih baik. Dan pendidikan itu sangatlah penting untuk masa depanmu. Jadi, jangan sia-siakan waktu belajarmu hanya digunakan untuk bermain. Baik, dari cuplikan video tadi apa yang Gama tangkap dari video itu? Karena Gama bisa ceritakan hal positif yang Gama lihat dari video itu. Yang saya dapat Bisa. Ayo terus. Silakan ceritakan saja apa yang Gama lihat dari video itu. anak yang suka bolos dan ketinggalan pelajaran. Terus Itu saja Pak Guru. Kira-kira perilaku positif apa yang dilakukan saat perilaku positif apa yang di dalam video itu? Kira-kira dari dorong punya putaran video tadi itu perilaku positif apa yang Gama lihat dan bisa dicontohi? Itu apa? Perilaku yang tidak baik. Itu tidak baik, tapi yang baiknya seperti apa? Yang baiknya seperti mengikuti pelajaran. Mengikuti pelajaran. Iya. Terus sudah. Dari cuplikan video yang tadi itu pesan positif apa yang Gama dapat? Dari video yang saya nonton itu Hasan dan Husein diajak bolos, tapi mereka ingat pesan orang tua dan itu saya juga mau. Oh iya, baik. Iya, Gama. Baik. Jadi apa dari cuplikan video tadi kan mengajari kita bahwa perilaku membolos adalah perilaku yang tidak baik kan. Kemudian di situ juga ada bilang menjunjung tinggi nilai kejujuran, ya kan. Baik, Pak Guru akan membagikan lembar komitmen. Mungkin Gama tulis dulu, habis itu baru Gama menyampaikan komitmen. Oke, silakan Gama tulis. Ini pensilnya.
Sudah lama. Sudah benar. Baik, mungkin sebelum Gama kumpul, kamu mungkin bisa membacakan lembar komitmen Gama seperti apa yang Gama tulis. Saya berkomitmen untuk tidak bolos lagi, dan saya selalu berusaha untuk mengikuti pelajaran di kelas. Itu saja. Itu saja Pak Guru. Jadi Gama sudah berkomitmen bahwa tidak membolos lagi kan. Terus Gama akan berusaha terus untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Kita tahu bersama bahwa bolos adalah perilaku yang kurang baik, akan mempengaruhi kita pada prestasi kita, akan mempengaruhi kita pada belajar kita di rumah, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi perilaku membolos itu dia akan selang dari beberapa menit kita tidak masuk pada mata pelajaran pertama atau kedua, itu saja kita sudah tertinggal oleh mata pelajaran. Jadi kita sepakat sama-sama bahwa perilaku membolos adalah perilaku yang kurang baik. Ya, sepakat ya? Ya. Kalau begitu, Pak Guru membagikan, Pak Guru minta bantu Gama mengerjakan lembar LKPD-nya. Ini Gama tulis dulu lembar LKPD-nya lagi. Oke, sudah, Mama? Sudah.
Oke, terima kasih Gama sudah Sama-sama. memberikan. Tadi Gama sudah berkomitmen, tadi Gama sudah mendengarkan video, sudah mendengarkan apa tujuan daripada layanan ini. Jadi tadi Gama sudah berkomitmen bahwa saya berkomitmen tidak lagi memboloskan. Jadi Pak Guru punya harapan Gama keluar dari sini, tinggalkan ruangan ini, Gama tidak lagi melakukan hal yang seperti begitu, artinya perilaku membolos sudah tidak lagi, karena kita tahu bersama bahwa perilaku membolos adalah perilaku yang kurang baik. Baik, mungkin tadi kita mengawalinya dengan doa, jadi mungkin kita tutup lagi dengan doa. Baik. Oke Gama, terima kasih sudah mengikuti layanan konseling individu hari ini. Terima kasih atas waktunya. Baik, mungkin itu saja. Gama silakan beristirahat di luar. Oke, Pak Guru. Oke.